memandang kepada Dia yang disalibkan. Setiap kita memandang sesuatu, maka akan tergambar atau akan menggiring kita kepada sebuah opini atau pemahaman. Dan itu bisa berbeda setiap orang. Tadi pada awal liturgi ini saya meletakkan sebuah gambar yang dengan sebuah harapan bahwa gambar Yesus yang tersalib itu akan mempengaruhi seluruh jalannya liturgi. Sehingga saya memimpin liturgi juga tidak membesarkan suara, karena saya berpikir bahwa hari ini kita akan memaknai penderitaan Yesus secara dalam. Memandang kepada Dia yang disalibkan. Ada banyak masalah, ada banyak persoalan. Hari ini, saya tidak katakan kita melupakan masalah dan persoalan itu. Tapi hari ini, dalam masa Minggu Sengsara yang ke-6, kita dituntut dan diajak untuk benar-benar memandang kepada Dia. Lapokustopi tahu, memandang kepada Dia yang disalibkan. Dalam bacaan kita mendengar cerita kalau Yudas berkata, kenapa tidak dikasih kenapa tidak dijual untuk orang-orang miskin? Kenapa tidak dipakai untuk pekerjaan yang diakonia, yang diakonos? Kenapa harus dipakai urus minyaki kaki Yesus dan seterusnya? Itu barang mahal. Ada upaya dari muridnya yang bernama Yudas untuk mengalihkan fokusnya Maria terhadap Yesus Kristus, pelayanan terhadap Yesus Kristus secara khusus itu untuk hal yang lain. Untuk hal yang lain. Makanya dalam renungan ini kita diajak untuk memandang kepada Dia yang disalibkan. Sekarang, tadi kita sudah bersama-sama mendefinisikan gambar ini. Yesus yang disalibkan itu kita pandang seperti apa? Dijawab dulu ini. Yesus yang disalibkan itu kita pandang bagaimana? Kematian Yesus di kayu salib itu, apa pendapat kita tentang kematian Yesus di kayu salib? Rela menderita untuk kita. Siapa? Menderita. Yang lain bagaimana? Masih ada pendapat? Kalau kita memandang Yesus yang disalibkan itu, apa pendapat kita? Rela menerima dan kita menerima juga bahwa salib yang kita pikir akan mendatangkan kebaikan atau keselamatan bagi umat yang percaya kepadanya. Ya. Sekelompok orang memandang penyaliban Yesus itu hanya pada sudut anugerah, termasuk kita. Hanya pada sudut bahwa Dia mati untuk saya, selesai. Tapi tidak memaknai lebih dalam, tidak fokus pada yang lebih prinsip lagi bahwa sebenarnya kalau masih ada cara lain untuk menyelamatkan dunia ini, kenapa mau bikin hal konyol dengan menyalibkan diri? Tidak perlu harus mati di kayu salib kalau masih ada cara lain. Kalau masih ada gaya, kalau masih ada trik, kalau masih ada pola yang berbeda yang bisa menyelamatkan kita yang penuh dengan dosa ini, maka Dia tidak akan melakukan proses penyaliban dirinya. Jadi apa sebenarnya itu proses memandang Dia yang disalibkan? Bahwa sungguh-sungguh Dia ada di sana karena saya. Sayang kita lebih cenderung melihat itu sebagai sumber kebahagiaan, tapi tidak melihat itu sebagai buah dari dosa dan pelanggaran kita. Cukup kita mengutip bahwa karena Dia mati, bersyukur karena Dia mati. Tapi belum kita memaknai betapa jahatnya kita ini, betapa rusaknya kita ini, betapa kurang ajarnya kita kalau bahasa kasarnya. Sehingga akibat dari itu, Dia di situ. Sekali lagi, kalau kita memandang Dia yang disalibkan, maka yang harus menjadi perhatian kita adalah diri kita sendiri. Bahwa Dia tidak mungkin di sana kalau bukan karena.
Tapi kita biasa membalik itu. Kita berpikir bahwa karena dia di sana maka saya begini. Harusnya kita mulai lagi dari diri kita. Karena saya maka dia di sana. Karena saya maka dia di sana. Itu pemaknanya. Nanti sesudah Paskah baru kita memandangnya terbalik. Karena dia di sana maka saya diselamatkan. Di Prapaskah itu kita harus memahami bahwa karena sayalah maka dia akan ke sana. Ini akibat dari dosa-dosa saya, maka dia akan disalibkan. Sehingga pada saat Paskah tiba, kita mulai menghayati yang berbeda. Untung dia mau di sana. Kalau dia tidak mau di sana, maka saya tidaklah diselamatkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan ini ada ajakan dari Yudas Iskariot untuk tidak fokus kepada yang disalibkan itu. Dia menggiring, dan proses penggiringan opininya itu juga bukan asal-asalan. Dia berkata dan bisa saja mempengaruhi bahwa jangan dipakai itu untuk Yesus, dipakai untuk banyak orang miskin di antara kita yang harus kita urus, dan bukan hal yang salah itu. Jangan dulu, masih banyak kebutuhan-kebutuhan lain dalam rumah tangga tak? Nah ini juga tidak kalah pentingnya dengan kebutuhan gereja. Tunggu dulu, jangan dulu. Coba pikir-pikir seto. Ini juga penting. Memang penting itu, untuk bicara persekutuan dan seterusnya. Tapi ini hal yang penting juga. Dan selalu kemudian ketika kita membicarakan hal-hal penting sehubungan dengan diri kita, maka dia akan menggiring kita kepada keputusan, oh iya, benar, sama pentingnya ini. Kalau tidak ada motor kita mau bikin apa? Nanti itu ya, karena sama pentingnya. Bagaimana kita mau berbuat ini dan itu kalau tidak ada ini? Sehingga fokus kepada dia yang disalibkan itu menjadi pudar. Lalu dikatakan bahwa Yesus beritahu kepada Yudas, biarkan dia melakukan ini. Karena orang miskin itu akan tetap ada padamu. Tapi aku tidak lama lagi. Kalau kita membaca ini, jangan kita coba membaliknya. Kita coba membaliknya. Bahwa kalau Yesus berkata, orang miskin itu akan tetap ada padamu, tapi aku tidak akan lama lagi. Maksudnya bahwa tidak lama lagi dia bersama-sama dengan murid-murid. Karena dia akan disalibkan. Kita balik. Bahwa hidup kita ini tidak akan lama lagi. Mari kita fokus kepada dia yang disalibkan. Jangan kita berpikir bahwa masih panjang. Hari ini kita diajak untuk fokus kepada dia yang disalibkan. Sering kalau dalam pergumulan atau dalam masalah-masalah kita agaknya fokus kepada dia yang disalibkan. Tapi sesudah keluar dari masalah, kita menjadi tidak lagi mengingat itu. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus bertobat. Bukan berobat. Fokus kita pada Kristus itu biasanya hanya karena persoalan berobat. Sakit kita membenah. Mungkin karena masalah tahu. Mungkin kita sakit ini karena begini dan seterusnya. Tapi kalau sudah sembuh, lupa lagi. Tidak fokus lagi. Kalau sudah sehat, janji-janji yang dulu tinggal janji. Hubungan kita dengan Kristus itu bukan berobat, tapi bertobat. Yang disebut bertobat itu bukan karena kebutuhan sesaat, lalu kemudian berdekat dengan Tuhan. Tetapi bertobat itu adalah menerima Kristus secara penuh dan pasti, dan meyakinkan diri bahwa kalau saya sudah menerima Kristus dan dalam pertobatan ini, maka saya pasti masuk surga. Bertobat bukan berobat. Berobat itu temporary, sebentar saja. Untuk itu, seseorang yang bertobat konsisten memandang Yesus. Ada sebuah kisah. Ada seorang nelayan di tengah laut. Pada saat dia sedang mendayung perahunya, tiba-tiba ombak begitu besar dan hampir saja menenggelamkan dia. Dalam proses itu kemudian dia berkata, Tuhan,
Kalau saya bisa selamat dari ombak besar ini, maka ada kerbau saya satu. Saya kasih untuk Tuhan. Kalau itu memang bisa selamat. Suasana agak reda. Dia kemudian mendayung perahunya dan melihat sudah ada bayangan pulau di sana. Waktu itu dia berpikir begini, oh sudah kelihatan ada pohon kelapa. Lalu dia katakan, Tuhan itu maha baik. Mungkin tidak masalah Tuhan kalau babi saja. Karena ini, satu-satunya itu kerbau. Tuhan mendengar itu dan kemudian terus memeliharanya. Waktu sudah mulai dekat dia sudah berpikir, oh ini sudah bisa berenang ini. Daratan sudah mulai kelihatan. Dia katakan kalau ada apa-apa ini mas sudah bisa berenang. Sudah sampai ini. Lalu dia katakan, Tuhan itu kan maha baik. Bagaimana kalau ayam saja? Oh Tuhan betul-betul baik. Lalu katakan tidak apa-apa, silakan lanjut. Dia rasa bahwa oh ini kalau sudah dekat ini sudah bisa berjalan, dia injak sudah ada pasir. Lalu katakan, saya kira Tuhan itu maha baik. Cukup telur ayam saja. Tuhan itu betul-betul baik. Lalu kemudian dia mengizinkan dia untuk menginjak di darat. Dia katakan betul-betul Tuhan baik. Tetap saya janji telur ayam. Pasti. Tapi tiba-tiba waktu dia jalan menuju ke arah rumahnya, dia lihat ada asap besar. Dia kaget. Asap apa ini? Pas dia perhatikan, rumahnya terbakar. Langsung dia bilang apa? Tuhan ini ingkar janji. Persoalan di laut dibawa di darat. Apa itu? Bahwa ketika seseorang tidak konsisten, maka seluruh hal yang terjadi dalam kehidupannya akan dihubungkan dengan ketidakkonsistenannya. Dia menuduh Tuhan tidak konsisten. Dia berkata, Tuhan membakar rumah saya karena persoalan saya di laut tadi. Saya ingkar janji dengan Tuhan di laut. Padahal sesungguhnya tidak. Tuhan itu konsisten terhadap janjinya. Yang tidak konsisten adalah nelayan tadi. Sering juga kita berlaku hal seperti itu. Kita merasa bahwa Tuhan tidak konsisten. Tuhan tidak memenuhi janjinya terhadap kehidupan saya. Itu terjadi karena apa? Kamu sendiri yang inkonsisten, yang tidak konsisten. Ketidaktaatanmu membuat kamu menduga-duga, bahkan menuduh bahwa Tuhan yang kamu sembah itu tidak setia. Tak enak masih nak dewata. Bukan begitu. Periksa dirimu. Apakah engkau sungguh mengasihi Tuhan? Kuncinya ada di situ. Ada banyak perempuan. Ada banyak laki-laki yang sedang menunggu orang setia datang untuk menjadi pendamping hidupnya. Padahal dia sendiri bukanlah tipe perempuan. Bukanlah tipe laki-laki yang setia. Tapi dia selalu berdoa, Tuhan, pertemukan saya dengan pertemukan saya dengan laki-laki yang setia. Padahal dia sendiri bukan tipe laki-laki. Bukan tipe perempuan yang setia. Lalu dia berkata, Tuhan tidak mempertemukan saya dengan orang setia. Dia yang inkonsisten. Dia yang tidak konsisten. Tapi menunjuk Tuhan tidak konsisten. Dia yang tidak mengasihi Tuhan. Lalu berkata, Tuhan tidak mengasihinya. Dia yang tidak tahu kalau Tuhan mati untuk dirinya. Lalu kemudian sembrono dalam hidupnya. Lalu menuduh Tuhan tidak begitu menyayanginya. Mari kita mandang Tuhan atau dia yang disalib. Dia mengasihi kita dan dia konsisten. Tidak akan pernah merubah cinta kasihnya kepada kita. Kalau masih ada jalan lain yang lebih mudah, yang lebih gampang dan lebih menarik untuk menebus dosa dan kesalahan kita, maka dia tidak akan melakukan tindakan penyaliban dirinya. Tapi karena sudah tidak ada cara lain, dan inilah cara terhebat. Dia tidak marah, tapi dia melakukan ini sebagai wujud nyata pengampunan. Penyalibannya adalah karyanya untuk mengampuni saya dan saudara. Mari kita fokus bahwa dia tidak akan pernah berubah. Dia terus mengasihi kita. Pembalasan terhebat yang dia lakukan terhadap dosa dan kesalahan kita adalah mengampuni kita dan berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Hari ini dalam perjamuan kudus kita akan makin mengerti betapa Tuhan baik. Bahkan dia memberi kita jaminan dalam proses perjalanan selama kita masih hidup di sini. Dan sesudah kematian kita, jaminannya ada. Surga yang menentukan penghakiman bukan Tuhan, tapi diri kita sendiri. Setiap yang kita lakukan akan kita pertanggungjawabkan.
Kalau kita berbuat baik, maka baiklah yang akan Tuhan pertemukan dengan kita. Kalau kita berbuat jahat, maka kita akan menuai kejahatan dan segala bentuk-bentuk yang buruk. Tapi kita adalah orang-orang percaya yang sudah ditebus. Mari fokus kepada Dia yang disalibkan. Amin.